Wajah baru Taman Mini Indonesia Indah sebagai miniatur Indonesia yang mengusung konsep inklusif, culture, green, dan smart, ini adalah perwujudan perhatian pemerintah agar masyarakat semakin mengapresiasi keberagaman budaya, kesenian, serta agama dari Sabang hingga Merauke. Saya, Angela Tanusudibyo, selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, turut bangga melihat wajah baru Taman Mini Indonesia Indah yang menjadi daya tarik utama untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Saya juga mendukung MasterChef Indonesia Season 11 sebagai tontonan favorit pemirsa yang merupakan media untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui kuliner Nusantara. Tujuh belas kontestan MasterChef Indonesia akan menghadapi Offsite Challenge pertamanya. Dan saatnya, para kontestan menghadapi tantangan terbesar mereka di Offsite Challenge. Offsite Challenge pertama kali aku seneng pol. Challenge-nya itu di Taman Mini. Aku seneng banget, soalnya aku nggak pernah ke Taman Mini. Challenge kali ini kita dibawa rekreasi ke Taman Mini Indonesia Indah. Oh my god, pertama kali aku kesana tuh waktu masih kecil dan sekarang luar biasa. Selamat pagi, selamat datang Taman Mini. Selama ini aku hanya mendengar namanya Taman Mini. Tapi kali ini aku benar-benar berada di Taman Mini Indonesia Indah dan itu benar-benar suatu pengalaman yang luar biasa. Tempat offsite kali ini benar-benar sesuai konsep yang kemarin kita udah panahi itu. Karena benar-benar culture, terus Nusantaranya tuh dapet, terus adat istiadatnya tuh berasa banget kayak kita tuh lagi di luar kota. Offsite kali ini spesial karena kita pakai baju daerah dari seluruh Nusantara karena temanya masakan Nusantara. Kita pasti pede banget. Masakan untuk Nusantara pasti kita lebih bisa. Aku pede banget, tim kita ini bakalan menang. Anggotanya banyak orang kuat. Mereka kadang memenangkan challenge-challenge yang ada di galeri. Seneng banget dapat lokasi dari Sumatera Barat. Wah, serasa pulang kampung karena aku kan berasal dari Padang. Lihat rumah gadang Padang, itu keren banget. Bahkan di dindingnya itu, they have a lot of detail. Ngelihat nuansanya luar biasa ya, bagus banget. Kemudian detail, benar-benar berasa berada di daerah khasnya sih. Makin nggak sabar nih aku buat masak. Kepo nih tamunya siapa. Chef Juna, Chef Arnold pakai baju adat. Wah, ketok tambah ganteng, Chef. Dan Chef Renata nganggo kebaya. Wah, ayu banget deh. Ngelihat Chef Renata pakai kebaya warna pink,
itu super cute dan cantik banget. Kita datang dan disambut dengan tari piring. Wah, merasa spesial banget hari ini. Disambut dengan tarian piring, aku pertama kali jumpa, aku excited dan itu keren banget. Luar biasa Tong dapat sambut dengan tari piring. Saya sudah bayangkan itu kalau saya yang menari kayaknya piring dia jatuh-jatuh kapan. Seru juga kali ini, karena ada juga tari piringnya. Jadi rindu aku sama kampung halamanku. Karena udah lama nggak nari-nari kayak acara adat gitu. Selamat datang di Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah Offside Challenge pertama kalian. Gimana rasanya? Are you guys excited? Yes! Karena di Taman Mini Indonesia Indah ini, kita bisa menjumpai dan juga menikmati berbagai macam keindahan serta keberagaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan sesuai dengan tema Offside Challenge kali ini, yaitu Hidangan Nusantara, sehingga kita melakukan Offside Challenge pertama di sini. Kita udah sering banget ya kan masa di galeri. Jadi masa outside of the gallery, it's really good experience. Dan hari ini kita masak Nusantara, begitu juga dengan baju kita, Nusantara juga. Aku benar-benar excited banget untuk Offside Challenge pertama kali ini. Oke, untuk Offside Challenge kali ini, kalian semua sudah terbagi menjadi 2 tim. Tim Barat dan tim Timur. Dan Haris, kamu sebagai pemenang di challenge sebelumnya, seperti yang sudah kita beritahu sebelumnya, kamu tetap mempunyai privilege atau keuntungan untuk Offside Challenge kali ini, yaitu kamu bisa memilih siapa kapten dari tim kamu. Kamu boleh memilih diri sendiri atau memilih orang lain. Untuk tim Barat, kaptennya yang akan tanggung jawab saya sendiri, Chef. Kamu sendiri, Haris, sebagai tim kapten ya? Yakin? Setuju? Jujur sebenarnya saya benar-benar kesal karena di dalam tim ini saya tidak dikasih kesempatan ataupun andil di dalam pemilihan ketua. Agak lain sih kurasa, karena Aris langsung memilih dirinya sendiri jadi ketua tanpa menaik tim. Tapi nggak apa-apa juga, itu kan hak dia untuk memilih ketua siapa. Ya mudah-mudahanlah Haris bisa menjadi ketua yang baik di tim kami. Yakin? Yakin, Chef? Kamu nggak pernah nonton MasterChef season sebelumnya? Iya, dia akan bertanggung jawab terhadap timnya. Kalau dia kalah, kemungkinan dia akan masuk pressure test. Tapi saya percaya. Biasanya pulang. Jangan sampai. Aku pengen menjadi kapten karena ingin mengambil tanggung jawab. Kapten itu akan menanggung semua kesalahan yang ada di tim. Seumpamanya nih, kita nggak menang dan ada kesalahan, itu semua udah aku tampung dan aku tanggung. Teman-teman tenang ya. Oke, tim Barat ada Haris sebagai tim kapten. Ingat, tim kapten adalah the leader of the team, di mana kamu punya tanggung jawab lebih untuk menjaga tim kamu, semua kinerjanya, karena salah satu of your team member membuat kesalahan, that's your fault. Ya, Chef. Privilege kamu yang kedua, kamu juga bisa memilih kapten dari tim lawan kamu, tim Timur. Silahkan pikirkan strateginya baik-baik. Wah, senang banget bisa milih kapten dari tim lawan. Bisa aku buat hancur nih. Haris, please, kamu saat ini harus fair enough karena di kelompok kamu sudah ada 9 orang dan di kelompok kita hanya 8 orang. Jadi aku pengen banget Jo sebagai tim leader kita. Oke, karena tim Timur juga kuat-kuat, aku pilih Jeff jadi kapten buat tim sebelah. Jeff. Kapten Jeff. Tuh kan bener, langsung manyun sih Jeff. Semangat ya Jeff, aku tahu kamu pasti bisa, ayo. Oke Jeff, kamu terlihat
kurang senang dengan pilihan Haris. Kenapa? Aku lumayan shock dan agak sedih sih, karena sebenarnya aku bukan team leader type, aku lebih kayak team player type. I can do it, tapi aku udah desain beberapa menunya, main course-nya lumayan oke dan aku sangat pede. Bukannya tim kapten nggak boleh masak ya? Tim kapten nggak boleh masak? Nggak boleh masak ya? Sejak kapan kapten nggak masak? Beda bos sama kapten. Ya bos yang nggak masak, kaptennya tetap masak lah. Kalau nggak ada kaptennya, anggotanya itu kucar-kacir semua nanti. Jeff, kamu lihat itu, kapten di sepak bola. Dia ikut main bola, nggak mungkin dia petantang-petenteng di samping lapangan. Tim kapten di sini role kalian basically sebagai CDC atau chef de cuisine dari tim kalian. Kalian bisa atur strategi. Apakah kalian mau pakai sistem brigade, kalian punya sous chef, kalian punya beberapa chef de partie untuk mengatur station sendiri, atau bagi tugas itu terserah kalian, because you're the chef. Ya sayang sekali ya, kamu takut untuk menjadi pemimpin, seharusnya tidak perlu pusing. You got a great team over there. Aku bukannya takut sih, Chef. It's fine-fine aja. Sebenarnya it's easy for me. Jeb, tenang aja. Jeb jangan takut, kita semua akan siap untuk support Jeb. Oke, last, Haris. Sebagai pemenang, silahkan kamu pilih bench warna apa? Biru, Chef. Biru? Ya. Jadi tim barat adalah tim biru? Ya, Chef. Dan tim timur otomatis kalian adalah tim merah? Kenapa biru? Dekat sama pantry, Chef. Kalau mau moving itu akan lebih efisien. Mas Haris pilih bench biru. Season lalu warna biru yang kalah dan aku takut banget kalau kita bakalan kalah. Barat dan tim timur, kalian sudah mendesain menu kan? Oke, tim barat di mana yang harusnya ada 5 item dan 1 dessert. Berarti 6 ya? Yes, Chef. Di luar nasi, sambal, kerupuk, dan juga minuman. Betul? Betul, Chef. Coba tolong disebutkan. Jadi Chef, kita ada beberapa masakan. Yang pertama itu ada asinan Bogor, kita ada sate matang dari Aceh, ada ayam kremes DIY, ada tongseng dari DIY, dan ada satu lagi cumi asam manis dari Bangka, dan kemudian kita tutup dengan colena dessert dari Jawa Barat. Dengan menu dari tim Haris, itu lumayan tricky sih, karena menurut aku mereka kurang permainan dalam tekstur, dan juga mereka banyak yang berkuah. Tim Timur? Untuk tim challenge offside kali ini, Chef, kita ada 3 dish dari Kalimantan Timur, yaitu goreng tumpi udang, dan juga ayam bakar bumbu cincane, dan juga ada daging masak bumi hangus. Sedangkan dari Kalimantan Tengah, kita ada kalumpe, dan juga ada ikan tenggiri colo-colo dari Papua. Untuk dessertnya kita pakai petulo dari Jawa Timur. Tim merah pilihan menunya bagus juga ya. Soalnya ada perpaduan antara sesuatu yang berkuah, ada sesuatu yang kering, gurih, asam, manis. Bakalan jadi lawan yang berat ini. Oke, offside. Tentunya kalian tahu ini ada challenge beregu atau tim. Kalian juga kalau menonton MasterChef season-season sebelumnya, ya, kalian juga tahu kita pasti akan memasak bukan hanya untuk ketiga juri yang ada. Tetapi biasanya ada special guest, di mana special guest ini tentunya juga dengan jumlah yang cukup banyak. Ya. Ada yang bisa tebak siapa special guest kita? Pengen sih atlet yang jadi guest star kami, soalnya bakalan seru banget sih. Mereka bakalan makan makanan hidangan yang kita buat. Aku masih yakin ini yang datang tamu kali ini adalah pejabat pariwisata. Kan pejabat pariwisata ini kan banyak, dari daerah sini, daerah situ, daerah sini. Pasti rame kali ini. Ayo, ada yang bisa tebak kira-kira siapa special guest kita? Inilah teman-teman saya. Yang kebetulan memang teman-teman Chef Arnold juga, saya nggak tahu mereka bisa kenal di mana. Ah itu kan, makin yakin aku. Ini kawan-kawan Chef Arnold ini, semua pejabat ini, yakin kali aku kali ini. Mari kita sambut member dari JKT48. Wow,
Wah, nggak disangka. Ternyata JKT48. Oh my God. Itu bidadari turun dari kayangan, tau nggak sih? Kedatangan tamu JKT48 itu memang out of the box. Karena kita pakai baju daerah, aku pikirnya itu pemerintah daerah yang bakalan datang. Ternyata JKT48. Halo. Ketemu lagi. Hati-hati ya. Halo, welcome. Jadi adem ya. Tiba-tiba jadi adem ya. Wah, aku seneng banget guestnya JKT48. Karena mereka punya vibe yang sangat positif dan cheerful. Itu jadi tone down the pressure of team challenge. Selamat datang JKT48 di MasterChef Indonesia. Gimana? Loh, kok ketawa? Selamat datang dong di sini. Seru nggak? Terima kasih. Akhirnya kita datang juga ya. Akhirnya ya. Iya. Kalian lagi datang di Offside Challenge. Dan di sini sudah ada 2 tim Barat dan juga tim Timur. Halo. Halo. Ini kenapa kalian jadi sok manis gitu? Oke, jadi kesibukannya apa sekarang? Selain tour, konser, dan juga sekolah, kesibukannya apa aja? Kita sekarang banyak event off air juga ya. Terus kita ada tambah-tambahan juga kayak gini, kita diundang ke MasterChef, kita senang banget. Thank you. Oke, well, welcome. I hope kalian bisa menikmati challenge dan juga ada di MasterChef Indonesia season ke-11 Offside Challenge di Taman Mini Indonesia Indah. Kita mau yel-yel dulu ya? Boleh. Mau dong. Buat sepakatin mereka ya. Oke, silakan. Tim merah dan tim biru. Ayo kita semangatin. Tim merah, semangat! Thank you. Tim biru, Oke, kalian itu pasti masing-masing punya makanan favorit kan? Ya, Apa kira-kira? apa nih, Frey apa nih? Aku suka lemper. Lemper? Ya. Lemper? Makanan Indonesia aku sukanya lemper. Ayam atau? Lemper ayam. Lemper ayam. Terus siapa lagi? Zi, apa Zi? Aku suka pasta, Chef. Pasta? Pasta. Tapi bumbu apa nih? Biasanya aku suka sih yang creamy gitu sih. Oke. Gracia. Iya, suka makan. aku suka nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Suka nasi goreng. Oke. Suka nasi goreng. Siapa lagi? Cika apa Cika? Berhubung ada yang pakai ulos, aku suka mie gomak. Mie gomak. Oke, Penny. Ya, apa? Kamu suka makan apa? Aku suka masakan Sunda. Masakan Sunda? Tuh, sayur Spesifik. asem, Yap. cah kangkung, aku suka. Oke. Penny jadi makanan Sunda? Aku suka makanan Sunda. Oke. Dari semua yang tadi kalian sebut itu, kalian nggak ada kan hidangannya? Nggak ada. Pulang aja lah. Aduh, sayang kali lah. Seandainya mie gomak di menu kami. Udah kumasak itu untuk JKT48. Walaupun nasi goreng, mie gomak, dan sayur asem emang nggak ada di menu kita. Tapi kita yakin bisa menjamu dan buat mereka happy. Oke guys, kalian udah jelas ya? Kalian akan memasak. Selain buat kami, tentunya untuk tamu spesial kita hari ini, member dari JKT48 ya. Waktu memasak kalian 120 menit. Di sini kita akan memasak dengan konsep prasmanan. Akan tetapi 1 jam berjalannya waktu memasak harus sudah ada yang bisa dicicipi di meja prasmanan tersebut. Mengerti? Mengerti, Chef? Tidak harus selesai semua kuantitinya atau jenisnya, tetapi at least kurang lebih ada 3 atau sampai setengahnya yang kita bisa cicipin. Ngerti ya? It's like prasmanan standing party. Jadi nanti kami dan juga special guest ini akan secara free flow datang ke meja prasmanan kalian, mencicipi sebebasnya, semaunya, dan kita semua akan take notes. Jadi kita berpikir untuk strategi gimana caranya dengan waktu 120 menit itu bisa makanan semuanya tersedia. Nah, makanya itu kita harus benar-benar jaga itu namanya manajemen waktu.
Aku sih tetap yakin selain kita timnya lebih banyak, orangnya juga jago-jago dan menunya kita udah pelajari, harusnya offside challenge kali ini adalah challenge yang mudah, tapi kita harus low profile. Dan tentunya setelah 2 jam, 120 menit, semuanya harus sudah tersaji dengan maksimal. Stop cooking, serving. Oke? Dan juga pastinya di Offside Challenge ini kami akan memberikan komentar dan juga yang pasti kalian harus membuat masakan hidangan yang spesial dan juga enak karena hidangan kalian akan dicicipi oleh para tamu spesial kita dan mereka juga akan memberikan voting untuk kalian di Offside Challenge kali ini. Siap? Siap! JKT48 silakan memberikan waktu memulai masak untuk mereka. Silakan. 120 menit. Dimulai dari sekarang.